Katanya Abu Hanifah ini tidak pernah menghulurkan kakinya ke arah rumahnya gurunya Hamad, walaupun jarak antara rumah gurunya dengan rumahnya ada sekian banyak lorong. Hormatnya kepada gurunya. Kita punya zaman sekarang ini adalah yang terkait dengan krisis ilmu adalah tertumpu sekali, yang paling penting sekali adalah pada guru. Dikatakan katanya kalau orang itu ingin merosakkan satu bangsa itu fokus kepada 3. Yang pertama, menghancurkan institusi qudwah, yakni jangan sampai manusia ini punya panutan dan ikutan daripada orang alim dengan cara mengadu domba antara ustaz, antara ulama, antara masyayikh, antara guru, gaduh. Yang kedua, menguasai media dan meletakkan di dalamnya hal-hal yang tidak elok. Yang ketiga, merosakkan peranan wanita di rumah. Kumpulan hadis daripada kitab Fathul Gharib Al-Mujib ala Tahdhib At-Targhib Wat-Tarhib, disusun oleh Al-Allamah Al-Muhaqqiq Al-Muhaddits Sayyid Ali bin Abbas Al-Maliki Al-Makki Al-Hasani. Kitab ini ringkasan daripada kitab At-Targhib Wat-Tarhib. Diletakkan bab yang pertama tentang kemuliaan ilmu dan orang berilmu dan orang yang belajar ilmu. Diletakkan pertama tentang asbab seseorang itu mulia di sisi Allah. Kemuliaan seseorang ini berperingkat. Ada orang mulia disebabkan oleh karena pangkatnya. Pangkat yang dimaksudkan di sini adalah kedudukan status seseorang. Orang tua kita walaupun tidak berilmu dia mulia bagi kita karena dia adalah orang tua kita. Abang itu mulia berbandingkan adik disebabkan status persaudaraan. Pak cik, mak saudara, pak saudara ada kemuliaan disebabkan oleh kerana hubungan kekerabatan yang ada antara kita dengan mereka. Dengan orang lain, orang yang lebih tua memiliki kemuliaan karena usianya. Inna min ijlalillah ikram dhi asyaibatil muslim. Bahagian daripada memuliakan Allah bila menghormati orang tua muslim yang lain, dimuliakan karena usianya. Kemuliaan demi kemuliaan yang ada pada kekerabatan, pada hubungan orang tua dengan anak. Suami itu mulia kepada istrinya walaupun istri lebih pandai daripada suaminya, walaupun istri lebih berharta, lebih tinggi pangkatnya daripada suaminya. Karena Allah Subhanahu wa taala meletakkan demikian. Orang tua apapun kedudukannya, hatta orang tuanya orang kampung, tak pernah keluar daripada kampung, hidupnya hanya menanam ubi, kayu ataupun padi, anaknya menjadi doktor dekat UK, anaknya menjadi CEO kepada satu syarikat terbesar, anaknya memiliki 1000 pengikut dari pekerja, ibu dan ayahnya lebih mulia untuk dihormati oleh si anak yang memiliki kejayaan dalam keduniaan. Apa sebabnya? Ibunya dan orang tuanya bukan punya ramai pekerja, bukan dia kalau jadi dokter, bukan dia orang biasa aja, karena dia adalah orang tua. Di kedudukan kemuliaan ini syariat yang menentukan. Daripada sekian banyak kemuliaan, yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah adalah kalau orang itu dimuliakan oleh Allah dengan ilmu. Sehingga mengalahkan segala-galanya di sisi Allah Subhanahu wa taala kemuliaan seseorang. Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, yakni bila dimuliakan dengan ilmu lah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah memuliakan orang-orang beriman daripada orang-orang tidak beriman. Tapi daripada sekian orang yang beriman, dipilih yang paling mulia sekali daripada kalangan orang beriman adalah orang yang berilmu. Sehingga di dalam hadis Rasulullah SAW Nabi bersabda, liyani ulun nuha. Yang salat di belakang saya orang alim. Kalau ada orang tua, walaupun dia lebih tua, dihormati, tapi dalam bab sembahyang dia kena berada di belakangnya orang alim.
karena ilmu diutamakan. Yang menjadi imam kalau ada orang tua dan ada orang alim, siapa yang lebih layak jadi imam? Orang alim. Apa sebabnya? Karena ilmu itu didahulukan daripada yang lainnya. Oleh sebab itu, memuliakan orang alim, memuliakan ulama, memuliakan tuk guru, memuliakan orang-orang yang ada kelebihan pada ilmunya, itu adalah perbuatan Allah sendiri yang memuliakan orang-orang alim. Jadi, walaupun dia muda, walaupun dia masih baru, walaupun dia tidak memiliki apa-apa jawatan-jawatan tertentu, tapi kalau dia punya ilmu, dihormati ilmunya. Apa sebab? Allah yang memuliakan ilmu tersebut. Dalam firman-Nya, walladzina utul ilma darajat. Allah memuliakan orang beriman, dan di antara orang beriman dimuliakan orang-orang berilmu. Oleh sebab itu katanya berhadapan dengan orang alim ini tidak boleh berjalan di hadapannya. Kalau berbicara didengar kata-katanya, disebabkan oleh karena kemuliaan ilmu tersebut. Oleh hada di sini diletakkan oleh Allah pada yang ketiga. Katanya syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Naam. Allah bersaksi tiada Tuhan selain Dia. Malaikat bersaksi dan orang-orang berilmu. Allah dulu, para malaikat dan orang-orang berilmu. Jadi semua kemuliaan orang alim. Walihada kita melihat berbagai macam keajaiban sikap murid kepada gurunya yang alim. Sehingga pernah saya ceritakan bahwasanya Imam Abu Hanifah itu punya guru namanya Hamad. Namanya Hamad. Katanya, aku tak pernah sholat melainkan aku berdoa untuk guruku Hamad bersama dengan orang tuaku. Katanya Abu Hanifah ini tidak pernah menghulurkan kakinya ke arah rumahnya gurunya Hamad, walaupun jarak antara rumah gurunya dengan rumahnya ada sekian banyak lorong. Macam mana itu hormatnya kepada gurunya. Kita punya zaman sekarang ini adalah yang terkait dengan krisis ilmu adalah tertumpu sekali, yang paling penting sekali adalah pada guru. Dikatakan katanya kalau orang itu ingin merosakkan satu bangsa, itu fokus kepada 3. Yang pertama, menghancurkan institusi qudwah, yakni jangan sampai manusia ini punya panutan dan ikutan daripada orang alim. Yang kedua, menguasai media dan meletakkan di dalamnya hal-hal yang tidak elok. Yang ketiga, merosakkan peranan wanita di rumah. Yang pertama, menghancurkan qudwah dengan cara mengadu domba antara ustaz, antara ulama, antara masyayikh, antara tuk guru, gaduh di media sosial. Orang awam tengok, ini ustaz, ini ustaz, ini keluar kata makian, ini keluar kata makian. Saya nak ikut siapa? Kalau ikut ini, maki juga. Ikut yang ini, maki juga. Sementara sifat semula jadi seorang itu menentang kepada kata-kata yang tak elok, itu ada tak boleh keluar daripada lisan muslim biasa, apatah lagi daripada orang yang menjadi ikutan dan panutan. Dengan begitu haibah ulama itu akan jatuh kalau satu dengan yang lain bergaduh. Sehingga orang lain tidak pun merasa segan untuk kondem, kritik, ataupun kita nih kan zaman sekarang kalau kita tengok, jangankan ulama yang masih hidup, yang sudah mati pun juga masih dibantai. Ayah, tak ada apa. Dia pun banyak salah juga masa hidupnya. Bukankah sudah ada orang yang komen tentang Imam Al-Bukhari? Nah,
Bila qudwah ini sudah jatuh marwahnya, orang akan kehilangan panutan dan tak ada siapa yang diikuti. Jadi dengan begitu masing-masing boleh lantik dirinya sebagai ulama. Ulama instan. Hari ini belajar, esok jadi alim. Hari ini insaf, esok pakai pakaiannya ulama nak menyampaikan khutbah. Hari ini baru sedar istiqamah dalam kebaikan atau dekat dengan institusi pendidikan, esok dah nak pegang mic untuk ceramah. Ini mimbar, ini bukan mimbar buatan kayu. Podium yang untuk menyampaikan ilmu itu bukan hanya dekorasi indah untuk menjadi sorotan dan publicity dengan kamera yang dibuat. Ini mimbar-mimbarnya Rasulullah. Yang amat berhati-hati kalau nak menyampaikan ilmu itu mesti merujuk kepada sumber yang benar. Bukan karena sedikit ilmu dibaca, kitab satu dibaca, dengar satu dua hadis, esok dah nak ceramah dengan ilmu, suka kondem kepada orang. Amanah ini ilmu, jangan sembarangan. Faham tom? Hilangnya qudwah. Sudah sehingga tak ada siapa yang nak diikuti. Yang kedua adalah bila iklan media sosial menjadi wasilah untuk membentuk satu opini. Sehingga orang tidak lagi malu untuk bermain di media sosial. Kita kalau tengok remaja-remaja kita dengan apa mereka buat di TikTok itu, tak tahu kalau yang zaman kita sekarang yang tua-tua, bayangkan mereka masa kecil dulu macam mana, dan remaja-remaja sekarang yang seumur kita dahulu macam mana. Takut kita kalau tengok sekarang ini, berani-berani mereka. Malu sudah menjadi teori, sudah tidak lagi menjadi satu sifat orang itu punya malu. Bila ditegur merasa dirinya betul dengan 1001 dalil, kebebasan, ekspresi, macam-macam alasan lah. Yang ketiga adalah peranan perempuan di rumah. Dengan berbagai macam tuhmahan. Apa awan abad di rumah? Berhadapan dengan bawang putih, bawang merah, sambal, bau makanan. Kita kena mesti maju ke depan. Kita kena bersaing dengan laki-laki. Equality, macam-macam lah. Dibuat persepsi itu seakan-akan kalau berada di rumah, ia adalah golongan orang yang tak berfungsi, tak guna. Tengok negara-negara yang maju yang sudah keluar itu, apa nasib mereka ketika keluar dan rumah ditinggalkan. Akhirnya mereka pun juga mengharapkan supaya balik ke rumah. Kalau boleh patah balik itu katanya balik ke rumah. Islam itu sudah lengkap untuk memberitahukan kepada kita antara laki dengan perempuan itu saling melengkapi, bukan saling bersaing. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Falhasil, darjat orang berilmu itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat-ayat ini Allah menyebutkan tentang kedudukan orang-orang berilmu. Dan hadis yang pertama jelaskan mengenai barang siapa yang dikehendaki oleh Allah dengan kehendak yang baik, maka ia akan dipahamkan dalam hal ehwal agama. Moga-moga majelis kita ini adalah majelis untuk kita memahami agama kita sebagai tanda kehendak Allah yang baik kepada kita. Amin, Allahumma amin. Hadis yang kedua, katanya orang yang keluar daripada rumahnya untuk mencari ilmu, malaikat akan meletakkan sayapnya. Apa makna malaikat meletakkan sayapnya? Ada dua. Yang pertama, betul-betul malaikat itu turunkan sayapnya untuk dilalui oleh orang-orang yang datang untuk mencari ilmu. Ini yang datang daripada Shah Alam, daripada mana-mana datang ini kan, harapnya macam kalau orang besar di dunia datang kan, karpet merah datang, dipasang. Itu pun karpet merah itu tak ada sampai 1 kilometer, kan, daripada kapal terbang jo sampai kepada bagi kereta.
Lepas tu mungkin daripada masuk pejabat tu sampai ke kursi situ. Ini malaikat letakkan sayapnya daripada awak keluar daripada rumah sampai ke majlis awak datang. Daripada Syalam datang ke sini berapa kilometer, sepanjang tu malaikat letakkan sayapnya. Mana boleh dibandingkan sayap malaikat dengan karpet merah. Penghormatan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang datang mencari ilmu. Jangan tengok majlis Habib Ali ni malam-malam pun. Anda berjalan di atas sayapnya malaikat, tak paham pun juga tetap dapat itu fadilah. Tapi janganlah tak paham. Rugi nanti kalau tak dapat ilmu. Tapi nak menunjukkan betapa mulianya ilmu itu, sehingga orang pun diletakkan sayap para malaikat untuk dilalui oleh orang-orang keluar daripada rumahnya semata-mata untuk mencari ilmu. Dan yang kedua, makna yang kedua adalah malaikat meletakkan sayapnya karena malaikat itu terbang. Jadi kalau melihat majlis ilmu akan digenggam sayapnya untuk menghadiri majlis ilmu. Jadi dua makna itu maksud daripada hadis, bahwasanya orang keluar pada rumahnya untuk mencari ilmu, malaikat akan letakkan sayapnya untuk mereka karena reza dengan perbuatan yang mereka lakukan. Hadis yang ketiga, dunia ini dilaknat dan semua yang ada di dalamnya atau di atasnya dilaknat kecuali zikir pada Allah dan juga hal-hal yang membawa kepada zikir dan orang berilmu dan orang belajar ilmu. Maksud daripada dunia ini dilaknat adalah merujuk kepada dunia yang melalaikan seseorang. Itu adalah dunia yang dilaknat. Bukan karena dunianya, tapi karena lalainya kepada Allah karena dunia. Disebabkan karena orang yang lalai karena dunia, maka dia lupa kepada Allah, dan tidak ada hukuman kepada orang yang lupa kepada Allah melainkan hukuman dan adab serta laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun dunia yang menjadi sebab orang makin dekat dengan Allah, itu bukan dunia yang dilaknat. Oleh sebab itu, kita bersedekah dengan dunia, kita pergi haji perlu dunia, kita berpuasa makan itu perlu dunia. Jadi tidaklah termasuk dunia itu dilaknat jika digunakan untuk kebaikan. Dunia yang dilaknat adalah yang melalaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu dikatakan dunia ini dilaknat, yakni bila melalaikan seorang dari Allah. Yang mengingatkan kita kepada Allah di dunia ini adalah zikrullah. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun melalui keduniaan. Melihat gunung, subhanallah. Melihat keindahan tumbuh-tumbuhan, subhanallah. Melihat harta yang banyak, alhamdulillah. Melihat kereta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hasil kerja kita mendapatkan rezeki, lakal hamdu syukru ya Rabb. Maka ini dunia mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak termasuk daripada yang dilaknat, dan dikecualikan daripada laknat ini adalah orang alim dan orang yang muta'allim, orang belajar dan orang yang orang alim yang berilmu dan orang yang belajar ilmu. Yang terakhir adalah man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi, barang siapa menunjukkan kepada kebaikan maka baginya pahala sama dengan yang melakukan. Oleh sebab itu orang berusaha nak jadi ulama. Apa pasal? Kalau meninggal dunia amalnya tetap mengalir daripada hasil ajaran yang diajarkan kepada anak muridnya yang mengamalkan ilmu yang disampaikan oleh orang alim tersebut. Walihada orang yang paling panjang umurnya itu adalah ulama. Walaupun meninggal dunia amalnya masih diamalkan oleh anak muridnya, sehingga amalan anak murid pahalanya sampai kepada orang alim tuh. Dan yang paling banyak pahala daripada orang alim, daripada amalan pengikutnya adalah Nabi Muhammad SAW. Karena beliau sumbernya ilmu, beliau mengajarkan segala. Tak ada orang alim ini kecuali sumbernya daripada Rasulullah SAW. Oleh sebab itu digalakkan orang itu kalau punya anak, bimbing anak-anak itu untuk menjadi orang berilmu, supaya orang tuanya menjadi orang yang mendapatkan umur yang panjang walaupun sudah meninggal dunia dengan amalnya si anak itu. Mestilah anak itu ada, walaupun kalau bukan semua, satu diarahkan kepada untuk menjadi orang alim agar supaya menjadi simpanan bagi orang tuanya. Wallahu taala alam bissawab. Rabbal alamin ya rahmanu ya rahim, salli rabbi wa sallim ala khairil mursalin.